Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riko Ivansyah Aji dengan NIM S1A12073. Program studi S1 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Debit Banjir Maksimum Drainase Jalan di Desa Landawi Utama, Kabupaten Konawe Utara. Baik, selanjutnya kita melangkah pada alur pembahasan, di mana pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan penelitian terdahulu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana meliputi siklus hidrologi, koefisien pengaliran penampang, analisa hidrologi, uji kesesuaian distribusi, debit banjir rencana, intensitas hujan, drainase, geometrik saluran, catchment area, dan analisa hidrolika. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian, di mana di dalamnya meliputi lokasi penelitian, waktu penelitian, prosedur penelitian, alat dan bahan, dan yang terakhir yaitu bagian akhir penelitian. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalamnya meliputi latar belakang. Latar belakang itu sendiri menjelaskan di mana banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi akibat suatu daerah, khususnya pada daerah musim penghujan. Banjir dapat didefinisikan sebagai salah satu kondisi di mana hal ini terjadi peningkatan debit air sungai, sehingga air sungai dapat meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Banyaknya faktor penyebab terjadinya banjir, salah satunya seperti tertahannya air pada saluran akibat kurangnya daya tampung saluran, serta akibat tingginya intensitas hujan, di mana intensitas hujan merupakan jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan detik. Berdasarkan tinggi intensitas hujan, maka ini dapat berpengaruh terhadap kondisi drainase. Kondisi jaringan drainase yang ada pada saat ini menunjukkan kurang mampu dan kurang optimalnya dalam mengalirkan air curah hujan ke hilir dengan baik, sehingga hal ini kerap kali menyebabkan terjadinya banjir atau genangan dalam beberapa tempat yang menimbulkan kerugian kepada penduduk terutama pada Desa Landawi Utama, Kecamatan Landawe. Desa Landawi Utama merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, termaksud wilayah yang dilintasi oleh sungai besar di kabupaten tersebut, yakni Sungai Lalindu. Daerah ini memiliki curah hujan yang cukup besar dan memiliki suatu masalah yang kerap terjadi dan belum teratasi, yaitu masalah banjir. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat judul penelitian yaitu analisis debit banjir maksimum drainase jalan di Desa Landawi Utama dalam Kabupaten Konawe Utara. Baik, selanjutnya melangkah pada rumusan masalah. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu berapakah debit banjir rencana yang terbesar pada periode ulang 2, 5, dan 10 tahun. Permasalahan yang kedua yaitu berapakah kapasitas daya tampung saluran drainase di Desa Landawi Utama, Kecamatan Landawe. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu berapakah dimensi saluran yang mampu menampung debit banjir pada periode 2, 5, dan 10 tahun. Selanjutnya ke batasan masalah, di mana batasan masalah yang pertama yaitu
pengukuran penampang dilakukan secara langsung di lapangan. Yang kedua, pengukuran kecepatan aliran menggunakan kronometer. Batasan masalah yang ketiga yaitu tidak menghitung debit air rumah tangga dan proyeksi penduduk. Batasan masalah yang keempat yaitu menghitung dimensi rencana saluran. Batasan masalah yang kelima yaitu tidak melakukan perencanaan dan pembuatan saluran drainase baru. Selanjutnya kita melangkah pada pokok pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana di dalamnya meliputi siklus hidrologi yang menjelaskan hidrologi merupakan salah satu cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang pergerakan distribusi mengenai siklus perputaran hidrologi dan kualitas termasuk air termasuk sumber daya air. Menurut Triatmojo pada tahun 2016, siklus hidrologi merupakan proses di mana air yang bergerak dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara berkelanjutan atau terus-menerus. Koefisien pengaliran limpasan adalah perbandingan antara jumlah air mengalir dalam suatu daerah dengan jumlah hujan yang turun di daerah tersebut. Menurut Subarkah tahun 1980 dikutip dalam Survei 2004 menentukan harga koefisien pengaliran, di mana koefisien pengaliran rata-rata sama dengan luas masing-masing tata guna lahan kali waktu aliran saluran bagi luas masing-masing tata guna lahan. Selanjutnya masuk di pembahasan analisa hidrologi, di mana analisa hidrologi berfungsi untuk menentukan besarnya aliran permukaan maupun pembuangan yang harus ditampung. Penentuan hujan kawasan. Terdapat 3 metode dalam penentuan hujan kawasan untuk menentukan hujan rata di daerah tersebut, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu metode aritmatik. Yang kedua, metode Tension. Yang ketiga, metode isoid. Untuk penentuan analisis frekuensi hidrologi, dalam analisis frekuensi hidrologi terdapat beberapa bentuk distribusi, yaitu yang pertama, metode distribusi normal. Yang kedua, metode distribusi log normal. Yang ketiga, metode distribusi log Poisson tipe 3. Yang keempat, metode distribusi Gumbel. Dalam kecepatan aliran, yaitu digunakan untuk mendesain dimensi saluran kecepatan 0,60 sampai 0,90 meter per detik, digunakan untuk persentase lumpur kecil. Kemiringan saluran dengan arah memanjang umumnya dipengaruhi oleh topografi dengan tinggi jagaan, yaitu jarak vertikal dari puncak saluran menuju permukaan daerah air pada kondisi tersebut, pada kondisi debit rencana, dan berfungsi sebagai pencegah gelombang atau naiknya muka air melimpah ke tepi saluran drainase. Baik, selanjutnya kita melangkah pada metode pembahasan yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Untuk yang pembahasan yang pertama, yaitu lokasi penelitian, di mana dari awal tadi lokasi penelitian saya yaitu di Desa Landawe Utama, Kabupaten Konawe Utara. Baik, selanjutnya masuk kepada waktu penelitian. Direncanakan penelitian dimulai pada tanggal 1 Oktober sampai seminar dan ujian tutup rencana pada tanggal 4 Maret. Baik, selanjutnya masuk pada prosedur penelitian, di mana
Terdapat metode penelitian, yaitu penelitian kuantitatif, proses memperoleh pengetahuan yang menggunakan data berupa angka. Yang kedua, pengumpulan data. Di dalamnya, di mana kita harus memperoleh data primer dan data sekunder, di mana dari data primer itu sendiri diperoleh pengukuran topografi, observasi lapangan, titik banjir dan tinggi titik genangan, serta lama terjadinya genangan. Untuk data sekunder itu sendiri yaitu meliputi data curah hujan, data DEM, peta Google Earth, dan peta administrasi. Untuk prosedur penelitian dalam pengolahan data yaitu analisis data hidrologi dengan mengumpulkan data curah hujan tahun 2011 sampai 2021, menganalisis data curah hujan rata, menganalisis frekuensi hidrologi, uji kesesuaian distribusi, intensitas curah hujan, debit banjir rencana. Analisis data hidrolika yang di dalamnya menghitung geometrik saluran, menghitung kecepatan aliran, menghitung kemiringan saluran, serta menghitung tinggi jagaan. Selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan penelitian, di mana alat yang meliputi handphone, laptop, alat tulis, Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Earth, ArcGIS, AutoCAD, ukuran meter, dan meter. Dan untuk bahannya sendiri yaitu data koordinat, data kontur, peta wilayah, debit sungai Lalindu, data curah hujan, dan data BMKG. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir yaitu bagian alur penelitian yang dimulai pada perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, analisa sistem drainase, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri ucapan dengan bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.